Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Mari berikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai yang ke-44. Saya hanya akan bacakan bagi kita pada ayat yang ke-37 dengan perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul, "Jangan biarkan hatimu kering." Bapak Ibu saudara, kebutuhan orang yang haus adalah minum. Ketika seseorang haus, tubuh menjadi lemah, tenggorokan terasa kering, kepala bisa saja pusing, dan seluruh tubuh terasa tidak nyaman. Tetapi ketika air diminum, ada rasa lega, segar, dan kuat kembali. Itu sebabnya air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa bukan hanya tubuh yang bisa haus, tetapi hati manusia juga bisa haus. Ada orang yang haus akan damai sejahtera, ada orang yang haus akan kasih sayang dan perhatian, ada yang haus akan jawaban atas pergumulan hidupnya, bahkan ada yang haus akan Tuhan tetapi tidak menyadarinya. Karena itu banyak orang mencoba memuaskan dahaga hati dengan berbagai hal di dunia ini. Ada yang mencari harta, hiburan, popularitas, kesuksesan, jabatan, atau pencapaian-pencapaian lain dalam hidupnya. Namun setelah semuanya dimiliki, ada orang yang tetap merasa hatinya kosong. Ada kelelahan batin yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia. Dan di tengah keadaan itulah Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Artinya, Tuhan memanggil orang yang sadar bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Orang yang merasa dirinya cukup biasanya tidak akan mencari Tuhan, tetapi orang yang sadar dirinya lemah, kering, lesu, letih, dia akan datang mencari sumber air kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peristiwa dalam firman Tuhan ini terjadi pada saat bangsa Yahudi merayakan hari raya Pondok Daun. Orang-orang Yahudi memperingati pemeliharaan Tuhan selama di padang gurun. Dalam perayaan itu, ada satu ritual penting. Imam mengambil air dari kolam Siloam, lalu menuangkannya ke atas mezbah sebagai lambang berkat air kehidupan dari Allah. Dan justru di tengah ritual itulah Yesus berdiri dan berkata bahwa Dialah sumber air hidup yang sejati. Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar air jasmani, dan ia menawarkan kehidupan yang memuaskan jiwa manusia. Yesus mengatakan di sini dua ajakan, baiklah ia datang dan minum. Datang berarti percaya kepada Yesus, dan minum berarti menerima Yesus dan hidup bergantung kepadanya. Hari ini kita memahami satu hal penting. Banyak orang yang tahu tentang air, tetapi tidak semua ingin minum. Demikian juga banyak orang tahu tentang Tuhan, rajin mendengarkan firman, bahkan dekat dengan pelayanan, tetapi belum tentu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak hanya mau kita mengenalnya di dalam pikiran kita, tetapi menerimanya di dalam hati dan kehidupan bersamanya setiap hari. Yesus berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Janji Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup orang percaya. Orang yang dipenuhi Tuhan bukan hanya diberkati untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya akan membawa penghiburan, hidupnya menguatkan melalui perkataan, sikapnya membawa damai, kehadirannya menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari sebuah spons. Spons dipakai untuk banyak hal. Contohnya, ada spons yang digunakan untuk mencuci piring atau membersihkan rumah, ada spons untuk mandi,
atau mencuci kendaraan. Spons dapat menyerap dan mengeluarkan air berkali-kali, tetapi spons yang kering tidak dapat memberi apa-apa. Ia harus terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hati kita kering, jauh dari Tuhan, jarang berdoa, tidak menikmati firman Tuhan, maka kita akan mudah lelah, marah, kecewa, dan kehilangan sukacita. Tuhan tahu bagian-bagian dalam hidup kita yang kering. Karena itu Tuhan mengundang kita bersama datang kepadanya supaya dipenuhi kembali oleh air hidupnya. Orang yang terus tinggal dekat dengan Tuhan akan terus disegarkan, dipulihkan, dan dipakai menjadi berkat. Di ayat yang ke-40 sampai yang ke-44, kita melihat bahwa respon orang banyak tentu berbeda-beda. Ada yang percaya kepada Yesus sebagai nabi atau Mesias, ada yang ragu-ragu, ada yang menolaknya, dan sampai hari ini pun respon manusia tetap sama. Ada yang membuka hati bagi Tuhan, ada yang menunda-nunda, ada yang menolak karena merasa tidak membutuhkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak memaksa siapapun. Tuhan mengundang, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin hari-hari kita ini terasa lelah, letih dan berat. Ada jiwa kita yang terasa kering, ada pergumulan yang membawa hidup kita merasa berat. Tapi ingatlah satu hal, Yesus adalah sumber air hidup yang sejati. Dunia hanya memberi kesenangan bagi kita untuk sementara waktu, tetapi Yesus memberikan kepuasan yang kekal. Datanglah kepada Tuhan, minumlah darinya, dan biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami dalam hidup ini. Engkau adalah sumber air hidup yang sejati. Seringkali hati kami haus dan kering. Kami mencari kepuasan dari banyak hal duniawi, tetapi semuanya tidak pernah benar-benar memuaskan jiwa kami. Hari ini kami datang kepadamu, segarkanlah kembali hidup kami dengan kasih-Mu. Biarlah dari hidup kami mengalir aliran-aliran berkat bagi keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan setiap orang yang kami jumpai. Pakailah hidup kami menjadi saluran kasih Tuhan setiap harinya. Terutama hari ini, hari yang akan kami jalani dan lalui. Biarlah kami selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan. Berikan kemudahan, berikan kami kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatunya dengan tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati semuanya yang akan kami terima dan lalui hari ini. Pakai hidup kami dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.